Ya pokoknya besok kalau mau tahu tentang Ngurah Panji, tahu tentang begitu ya. Nih aja skripsi nih. Kebetulan kan di dunia apa namanya? Tapi kalau untuk pencipta dari dulu emang Tiang ya senang nulis lirik lagu. Tidak pernah melupakan yang namanya penyanyi lawas, bahkan lagu-lagu lawas bisa hadir kembali, bahkan bisa merajai, itu luar biasa. Om Swastiastu. Halo Cipers dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bareng Gerati, bareng saya Ngurah Panji, tentunya di program Podcast Chandra Pro BBS Bincang-bincang santai. Ya, kali ini kita menghadirkan bintang tamu narasumber yang luar biasa. Kalau sebelumnya sudah ada penyanyi-penyanyi yang luar biasa, ini tidak kalah luar biasanya. Kemarin penyanyi, hari ini penyanyi juga, tapi lebih dikenal dengan pencipta. Wow, keren siapa banget. dia? Langsung saja, ini dia. Amin Narayama. Om Swastiastu, beli Amin Narayama. Om Swastiastu, beli Ngurah Panji, sareng Gerati. Ternyata ini dia sosok Amin Narayama. Amin Narayama apa Narayama? Narayama, Amin Narayama. Amin Narayama. Narayama kita. Tewah sih nggak nama panggung. Mani-mani mau nggak nama panggung tuh, ada agak mudah diucapkan. Amin Narayama. Kengken kabari beli Amin. Astung kare beli Ngurah beci. Ya, mungkin sebelum kita lanjut Gerati ya, biar pemirsa tahu juga ini Amin Narayama siapa sih, dari mana sih? Silakan bersama pemirsa beli Amin Narayama. Halo Cipers BBS, selamat malam. Tiang Amin Narayama, asli Karangasem. Oh, Karangasem. Karangasem penyanyi asal Karangasem. Gumilahar Karangasem. Jadi Karangasem. Semeton Karangasem, sarang sami. Banyak ada penyanyi di Karangasem memang. Luar biasa. Kemarin jawara Chandra Pro Idol Bali 4 kita dari Karangasem juga. Karangasem juga. Tepatnya di Sideman. Jadi ini salah satu penyanyi bisa dibilang tergolong penyanyi lawas. Mungkin konden nawang lagu Bali mungkin. Pantes. Nih Amin Narayama belekan dari penyanyi. Emangnya kayak kuda umur ya? Kuda umur ya? Menggiring ke umur. Karena setahu Tiang, kalau Tiang dengar nama Amin Narayama dikit, Tiang langsung inget ke pencipta lagu. Karena baru-baru ini lagu-lagu viral yang lewat Nike diciptakan pasti Amin Narayama Kenten. Iya betul sekali, karena Amin Narayama kenapa kita undang di podcast Chandra Pro. Sekarang lagi seliuran di media sosial, lagu-lagunya banyak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi. Jadi wajar Gek tidak tahu dia sebagai penyanyi karena dia sing ngetop dari penyanyi. Ternyata penyanyi juga nih. Penyanyi juga, tapi mungkin Enka dan itu hokinya belum. Patut jangan barang Ngurah Panji tuh, hokinya belum. Ya dulunya emang senang nyanyi, hobi nyanyi. Nah mungkin sekarang di sini dikasih kesempatan untuk menjadi pencipta, ya jalani aja. Keduanya jalan berarti saat ini ya Bliami ya? Ya kebetulan kalau kita berjalan di dua kaki kan susah nih. Yang mending ambil yang pencipta aja. Yang paling laris. Ya maksudnya yang dapat jadi. Nak baling orang tuh sing ngidang nakep balang dadu. Gitu. Patut. Sama kayak ini bisa dibilang mungkin Gerati Pangnawang juga Cipers Pangnawang juga mikinge. Tiang hampir sama awalnya jalan bersama Amin Narayama. Jadi ini satu angkatan kan? Ya, dan dulu satu rumah produksi juga. Mungkin nasib kita berdua ya sama juga. Sama-sama. Agak ngilem juga di dunia penyanyi gitu. Mungkin sekedar tahu Gek Ratih dan Cipers juga lagu yang dulu Amin Narayama sempat dikeluarkan pada saat kita masih satu produksi apa aja nih? Apa aja nih ke Bliami? Salah satunya yang banyak orang tahu sih Boya Munafik. Boya Munafik. Sempat jadi lagu-lagu pada saat ada event-event lomba karaoke. Sempat trending saat zaman itu nih. Dan ada lagi satu yang suka tuh takut kesepian. Takut kesepian ada. Oke, luar biasa. Jadi itu lagu-lagu yang pernah viral dan naik. Dan seperti kata Beli Ngurah tadi, katanya Bliami dan Beli Ngurah ini satu angkatan. Dan sekarang sama-sama mecebur kan. Beli Ngurah di manajer, apakah Bliami juga di manajer atau gitu? Nggak ada ke manajer. Maksudnya gini loh,
kebetulan di dunia Aja skripsi nih. kebetulan kan di dunia apa namanya apa namanya? Nih ngeblank, nih gara-gara rate, udah kayak gitu. Bebang skrip, baca lu. Mas Tonde. Jadi ini Pidan sama-sama nyilem di dunia penyanyi. Jadi beda. Bira mungkin agak ngehit lah di dunia Bondres, ya di pencipta. Gitu. Adi bisa kepikiran manajer. Tapi kalau untuk pencipta dari dulu emang tiang ya senang nulis lirik lagu. Nah, kebetulan sekarang ada wadah untuk mempermudah itu gitu. Ada wadah. Ya. Mungkin anak milenial zaman sekarang itu sudah pada tahu. Jadi musik-musik lewat aplikasi AI. Ya, AI. Oke. Jadi Bliame dibantu oleh Ya, aplikasi tersebut. tiang sangat terbantu untuk apa namanya? Memproduksi musiknya di AI. Nah, jadi sistemnya tiang itu kan biasanya dulu kan tiang sendiri untuk menciptakan lagu tidak bisa menggunakan alat musik. Jadi kayak ya setidaknya kan paling gini kan gitar ya. Kalau tiang gitar juga nggak begitu fasih gitu, nggak begitu paham gitu. Nah, ini ngomong-ngomong masalah lagu ciptaan lewat aplikasi AI. Jadi menurut tiang sendiri kan tidak begitu paham dunia seperti ini ke digital nih. Berarti Amin Narayama ini menciptakan lagu tidak pakai ide sendiri atau otak sendiri, itu semua pakai mesin seperti ini ke? Yang Ame jual mungkin. Tiang cuma meminta bantuan dari aplikasi AI tersebut. Nah, untuk nada sendiri, lirik sendiri. Nah, setelah jadi, baru tiang rekam voice-nya itu di handphone. Adapun ada recorder lain lah, baru dimasukkan ke aplikasi itu. Nanti di-generate di sana, langsung dapat musik dari sana. Berarti Nika Murni adalah karya dari Amin Narayama, cuma dibantu. Mungkin biar lebih bagus kedengarannya, didengarkan oleh penyanyi-penyanyi. Biar lebih cepat hasilnya. Kalau kita ke studio bisa aja sih, cuma kan ada antrean bolak-balik, apalagi terus ada jarak juga, waktu. Iya. Jadi ini tuh AI sebagai ide gitu ya, sebagai bisa dibilang ide atau bagaimana? Tempat atau wadah membantu musisi-musisi untuk menghasilkan hasil karya sih. Gitu. Tapi kita ini bergelut di musik Bali, Bliame. Apakah AI juga mensupport musik Bali? Nah, maka dari itu kita sendiri harus membuat nadanya dulu. Kalau kita istilahnya ada juga di AI tersebut, ada juga tempat kita cuma menulis lirik, terus serahkan ke aplikasi, nanti munculnya sendiri tidak sesuai dengan harapan gitu. Iya. Nah, bagi Ami sendiri, sebelum ada aplikasi ini, Ami kan sudah pernah menciptakan lagu, bahkan dibawa sendiri, dibawakan penyanyi lain juga. Apa kelebihannya dari aplikasi sekarang, Niki? Kok bisa baru sekarang muncul nama Amin Narayama sebagai pencipta dan banyak penyanyi yang ngambil lagunya? Ya, kalau dulu kan seperti yang tiang bilang tadi kan, untuk menciptakan lagu kan setidaknya kita bisa main gitar alat gitu musik alat musik ya, lah, paling sedikit lah gitar gitu. Kalau dulu kan wadah untuk AI ini belum ada gitu loh. Untuk sekarang tiang lebih cepat gitu loh, lebih cepat tahu hasil gitu. Lebih cepat tahu hasil. Jadi kalau seandainya nanti ada salah lirik ataupun nanti salah nada, cepat untuk diperbaiki. Gitu. Ya, jadi kan di aplikasi tersebut kan di sana kan bisa kita membuat lirik yang sudah tadi, maksudnya yang sudah tadi jadi, terus kalau salah kita perbaiki, generate lagi. Biar dapat hasil yang lebih bagus. Lebih maksimal dan lebih sempurna lah sebelum itu jatuh ke penyanyinya langsung. Lebih cepat, pokoknya lebih cepat tahu hasil. Iya. Tapi ini menarik sekali ya. Baru kali ini saya melihat pencipta memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Namun tidak membiarkan AI itu berkuasa, karena ada campur tangan dari Bliame juga ya. Betul sekali. Seperti kata orang, kalau sudah benar menggunakan media sosial atau aplikasi, itu bakalan bermakna atau bermanfaat bagi kita. Begitupun sebaliknya. Pelih hagulikan bisa Nika menghancurkan karir kita. Benar. Betul kan Bliame? Benar. Tapi kalau
betul kalau berteman dengan media sosial Aminariama biasa melempem gitu. Paling ngadep lagu. Sing ada aneh-aneh. Fokus Itu tapi kadang-kadang ada mungkin di luar sana yang belum paham. Jadi kadang-kadang kan ini jualnya lagu AI. Tiang pokoknya pokoknya tiang tekankan sekali lagi yang tekankan tiang cuma meminta bantuan di aplikasi AI, bukan mengambil nada ataupun lirik di sana. Benar-benar. Nah, ini pertanyaan dari tiang Bliami. Milu Bliami. Jadi kan lagu sudah keluar dalam bentuk demo AI. Itu suaranya yang dibilang melebihi rata-rata lah dari vokal yang sesungguhnya. Pada saat penyanyi ngedil lagu Aminariama terus dibawakan, pernah nggak penyanyi Nike mengeluh ternyata tidak sesuai ekspektasi yang dia bayangkan? Contoh, Geratif beli lagu di AMI. Pada saat didengarkan, aduh suaranya bagus, lagunya bagus. Setelah direkam di studio rekaman, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Ada nggak seperti ini ke? Yang pasti dari awal sudah harus saya kasih tahu. Sudah harus kasih tahu, dan itu pun apalagi zaman sekarang kan untuk mencari informasi kan cepat gitu. Apalagi generasi milenial sekarang ya. Untuk masalah hasil nih kan tergantung dari rata-rata vokal. Terbalik lagi ke personal vokal. Kalau musik kan udah pasti ke arranger itu punya tugasnya. Berarti itu tugas dari seorang Aminariama untuk memberikan informasi sedikit tidaknya sebelum di-deal lagu Nike. Jadi pangsing terlalu berharap tinggi dan akhirnya muncul cekcok. Kalau seandainya sudah ada hasil AI, perkiraan rata-rata kemungkinan seperti inilah hasilnya. Kurang lebih. Apalagi sekarang untuk arranger terbantu juga sih berkat ada AI. Nah, jadi maksudnya di bidang apanya nih ke? Di bidang musik. Arranger kan untuk pembuat musik. Ya, jadi kalau seandainya tiang sendiri menggenerate lagu, terus musiknya bagus, dari arranger juga akan meniru musiknya. Bisa langsung dipakai itu. Bukan dipakai tapi ditiru. Itu maksudnya dipakai untuk aplikasi nadanya nih. Nadanya itu diambil. Inspirasi gitu. lah ya. Jadi inspirasi mungkin diambil bagian awal ataupun di bagian pas rap. Awalnya mungkin pusing memikirkan intro, jadi dengan terbantu ada AI. Bagus intronya pakai ini aja langsung. Dari seperti itu. Jadi sistemnya ATM ya, amati tiru modifikasi. Tidak yang 100% menggunakan karya dari robot itu sendiri. Benar sekali. Kini menyinak milenial. Tapi kalau kita ngomong-ngomong masalah teknologi zaman sekarang itu kan sudah sangat canggih sekali, dan Bliami ini termasuk memanfaatkan dengan baik teknologi. Dan tidak yang dikuasai namun bekerja sama dengan baik. Tapi namanya karya pasti ada yang suka, ada yang tidak. Pernah nggak sih Bliami mengalami turu pencipta tuh rada protes gitu? Itu anggo AI atau gimana, sama-sama pencipta gitu kan, kadang ada mungkin pencipta yang tidak ngerti pakai AI, begitu cara dia menjatuhkan atau gimana gitu. Pernah nggak ada kejadian? Nggak pernah sih. Cuma kalau seandainya dari komen-komen YouTube mungkin setelah lagunya dirilis. Jadi gini, hasilnya itu kan bukan AI yang keluar. Jadi kan hasil murni dari dari rekaman studio, terus penyanyinya juga kan gitu. Jadi masyarakat tidak tahu kalau demonya itu lewat AI Jadi gini, demo lagu tersebut kan cuma didengarkan sama penyanyi. Nah, nanti kalau seandainya dia udah hafal, ya demo ulang di studio. Gitu. Itu tidak dipublis lah ya. Nah, sekarang lagu-lagu yang sudah pernah dihasilkan lewat AI. Jadi dan siapa saja penyanyi yang membawakan lagu-lagu dari Aminariama? Kalau yang sekarang yang lagi nge-hype itu Bagus Parijate. Bagus Parijate yang Ubat Kesepian. Ubat Kesepian. Ratu mungkin nyari ubat kesepian. Langsung bengong. Ya dia sing kesepian. Ya karena acaranya penuh. Ada tenangannya sing kesepian. Karena acaranya dari pagi sampai malam jam kudu menit doang. Jam mulai kan menggaya berarti kan ada sing kesepian berarti ya. Ini tipe cewek sibuk jadi sing kesepian. Kesepian, kali jam tidur kan kayak. Bahkan tunangannya sing waktu.
Berarti Bagus Parijate. Bagus Parijate nggih. Mungkin yang lain-lainnya mungkin wonten Dek Somo juga. Oke. Kemarin juga ada dibawain karya Tiang sama Dek Somo. Nanti juga dibawain sama Dek Somo, terus wonten Dani Alas, wonten siapa lagi? Lumayan lah berarti. Di Loji. Nanti Mang Lantur juga. Lantur yang judulnya Awasannya Cara Alarm. Oh iya. Awasannya sing sebutnya nyantu. Harus ingat-ingat nih. Maaf yang tidak yang dia. Paling angkat tangan. Ampun ini. Takut tidak nyebut. Ampun bapak-bapak Bu. Karena umur terus karena ada teman Tiang nak grogi mana ya dia. Anu sing kesebut Ampura ampura ge. Dados komen. Andi ketang Bagus Parijate dan semua Mang Lantur. Anu sing mesambat asana. Di Loji siapa lagi ya? Cocok ini di kompor. Anu sing mesambat asana Tiang ten ngorder lagu. Soalnya nak liuan nih. Ada juga Dede Evo namanya, dia bawain 2 karya sekaligus kemarin David Vokal. Intinya kalau sudah pencipta pernah didatangi atau dibawakan karyanya oleh penyanyi yang pernah viral atau ngehit, itu ciri-ciri pencipta yang bakalan naik daun. Iya, pencipta yang Astung sukses. Semoga Amin Narayama ini di podcast Chandra Pro saya berbicara 2027 Astungkare Amin Narayama yang punya ciptaan menggelegar untuk semua penyanyi pop Bali. Terima kasih BBS. Upah promosi mungkin lagu gratis dari Tenang, nanti di belakang. Di belakang nanti. pokoknya ini nak ngomong petang nih. Ngomong petang. Gerati jangan Panji dan sajian 2027 jo kanting ngantri lagi lagu harus main lagu musik gratis. Astungkare. Nah, sudah ngomong Tiang di ini. Takut. Bersatu lawan 2 kan sudah ngomong. Nah, Amin Narayama Mas. Sekarang niki kan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berjamuran. Pendatang baru. Nah, niki untuk dari segi sudut pandang Amin Narayama sebagai pencipta, seperti apa nanggapin kehadiran penyanyi-penyanyi bahkan penyanyi baru yang luar biasa niki. Banyaknya ada penyanyi baru. Gimana nanggapin itu? Kalau Tiang menanggapi teman-teman generasi sekarang yang cukup lumayan menggeluti lagu Bali, Tiang sangat senang sih ada penerus gitu loh untuk generasi-generasi sekarang. Nah, itu pun yang Tiang heran lagu-lagu lawas yang zaman tahun 90-an sampai diketahui juga sekarang. Betul, sangat luar biasa, teman-teman adik-adik. Naik lagi naik lagi kan. Jadi kita tidak pernah melupakan yang namanya penyanyi-penyanyi lawas, bahkan lagu-lagu lawas bisa hadir kembali, bahkan bisa merajai, itu luar biasa. Bagi kita sebagai pendahulu, bukan senior pendahulu dari Gerate dan lainnya, merasa bangga kan Amea. Sangat bangga sampai diketahui lagu-lagu tahun 90, 2000 yang mungkin adik-adik sekarang kan baru lahir ya, tahun segituan ya, sampai diketahui, itu sangat yang senang sekali. Ini cara Gerate, saya nawang mau cebur. Mau keber nawang. Gini. Lagu lawas tuh yang hadir kembali dengan dengan ada yang bagus. Nah, itu pun sekarang berjamurannya adik-adik atau teman-teman yang suka dengan lagu Bali mungkin karena teknologi beli murah. Satu, kalau dulu kan untuk promosinya kan agak susah. Nah, sekarang untuk promosinya gampang. Tinggal punya handphone, bisa di-share, nanti viral jadi artis. Ngomong-ngomong masalah promosi, masalah viral. Mungkin Amin Narayama sebagai orang IT lah bilang nih. Iya, benar. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi tip buat kita semua, khususnya yang ada di Chandra Pro, dan buat teman-teman penyanyi di luar sana yang mungkin awam di dunia promosi untuk memberikan personal branding. Mungkin ada tips sampai sekarang bisa menjadi pencipta lagu yang digemari oleh penyanyi-penyanyi karyanya. Silakan mungkin tipsnya. Seperti yang Beli Ngurah bilang tadi, itu wajib punya personal branding. Nah, kalau udah punya personal branding, buat apapun di media sosial mungkin lebih cepat mendapat tanggapan seperti itu. Nah, itu untuk promo sekarang kan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi nge-hype kan kayak TikTok, Facebook, YouTube. Nah, itu beberapa aplikasi media sosial yang cepat mengangkat
promosi ya. TikTok, YouTube. Cepatlah diketahui sama masyarakat luas lah. Bukan jangkauannya kan bukan di sini, seluruh dunia. Benar sekali. Bahkan Beli Ami pun masih tetap eksis ya sampai saat ini. Mungkin karena berkat sosial media juga. Ya, karena ya dianugerahkan mengetahui lah. Mengetahui untuk generasi sekarang gitu. Jangan salah, Jangan salah. Kudang YouTube lagi sih. Oh, jadi Beli Ame ini tukang ngisi YouTube. Jangan salah. Coba sebutkan, bukan sebutkan. Ya, berapa sekarang pegang YouTube? Kebetulan yang dipercaya juga sama teman-teman penyanyi ya. Penyanyi mungkin teman-teman tidak usah sebutkan namanya. Mungkin teman-temannya Beli Murah juga ada beberapa ya, ada sekitar 5 sampai 6 kayaknya. Wah, banyak sekali. Ya. Anda 5 sampai 6 satu YouTube. Dia itu gua mau kejangkau. Kesucian anak cara KPK. Cara dari KPK. Raga hose pusing matekin kecerana. Ngisi YouTube anak satu YouTube tuh 5 juta misalnya. Kan misalnya tuh. Jadi ngisi 5 bulan selain 30. Ya, gini. Tambah adat lagu. Kemudian bin kurnane di toko. Jadi gini, intinya sih bukan ke sana arahnya Beli Murah. Jadi intinya gini. Intinya ini ke sana. Intinya teman-teman yang awam ataupun belum paham, yang bantu gitu loh. Yang bantu gimana caranya untuk mendaftarkan hak cipta kayak gitu ya, terus cara upload gitu. Tapi yang benar-benar tahu gimana pribadi dari seorang Amin Aryama dari dulu mungkin kita di satu naungan rumah produksi di Harta Pro namanya, di bawah naungan De Arte, tahu sendiri gimana karakter dari Amin Aryama. Kayak karakternya yang selalu ikhlas berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Ya, makanya ya rezekinya ngalir. Dia salah satu orang yang paling katrok di dunia media sosial. Bisa ditanya sekarang. Amin. Itu paspor, FB segala macam dia yang pegang. Ya, pokoknya besok kalau mau tahu tentang Murah Panji, tahu tentang hubungi karena sampai saat ini dia yang pegang paspor semuanya. Wah, jadi sedetail itu ya Beli Ami ya. Bayangkan itu 6 akun YouTube ya. Ya, pokoknya Tiang ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah percaya Tiang ya. Dari dulu beberapa akun teman-teman juga Tiang pegang, tidak ada yang bocor sama sekali. Ya, itulah pegang kepercayaan. Karena kita memberikan kepercayaan, dia juga memegang kepercayaan makanya banyak yang percaya sama Amin Aryama. Benar-benar. Dia nama Mani Gerate buat sesuatu dipegang sama Amin Aryama gitu misalnya. Karena seperti kayak kita pikir-pikir megang satu akun aja sudah pusing sebenarnya. Ini jawab 6. Makanya sampai suwun pegawai. Sampai suwun pegawai di luar. Ada dari bos usaha kecil tapi sudah jadi bos, itu luar biasa. Setinggi-tingginya jabatan di luaran sana tapi masih kerja sama orang. Kebetulan lebih nyaman aja Beli Murah kerja di rumah. Sehingga diusir kekayaan. Kasih gile apa Kalau kerja di rumah kan fleksibel, satu karena suka nyanyi terus buat lagu. Di saat pekerjaan yang ini nggak ada, buat lagu gitu loh. Makanya kalau seandainya Beli Murah datang ke rumah benerin handphone sampai nanti ada kayaknya ada bisnis sampai soalnya sedang maya biar jo hale ke boy karena sing maya ada ML-nya begitu. Kita caranya maya dia buka-buka kartu yang saling buka. Tapi intinya kita berteman ke saling memerlukan, saling memahami, saling menghargai satu sama lain, mensupport, saling support lah intinya. Semasa itu dalam hal positif. Seperti sekarang Niki Amin Aryama sudah bisa melejit dalam menciptakan lagu, yang juga ikut senang. Seperti kata tadi, mungkin siapa tahu besok-besok kita perlu dia untuk membuatkan lagu. Awalnya misalnya di luar sana 5 juta, naraget tak 3 juta. Mana diskon lagi. Ya mungkin, pokoknya terima kasih lah sama teman-teman yang sudah percaya untuk lagu-lagu
lagu Tiang. Terima kasih. Astung Karen next salah satu talent dari Chandra Pro bisa membawakan karya itu. dari Aminariama. Ya, Tiang sangat bangga kalau seandainya nanti ada salah satu talent dari Chandra Pro bisa bawain karya Tiang. Wih, itu sangat kebanggaan luar biasa. Oh, kebanggaan karena gini Tiang kasih gratis. Nikatan kebanggaan. Kayaknya gitu. Enak gitu, Bang Andi. Nah, masalah harga kan bisa neng-nong lah. Ya, siap Ibu Pro. Sudah ditonton oleh produser kita langsung ya. Coba suaranya tim yang di studio dulu nih. Mana suaranya? Ternyata di belakang layar tuh lumayan rame, sebeton, lumayan rame. Tapi luar biasa. Nah, mungkin harapan kedepannya setelah Ame muncul sebagai pencipta yang bisa dibilang karyanya sudah mulai digemari. Harapan kedepannya gimana nih Kian? Harapannya? Ya harapannya biar semakin rame, yang semakin banyak yang percaya dengan lagu Tiang, banyak yang membawakan juga, banyak inspirasi-inspirasi yang keluar dari diri Tiang untuk membuat sebuah lagu. Berarti kalau untuk lagu-lagu yang diciptakan Bliame ini itu rata-rata apakah terinspirasi dari requestan penyanyi atau memang Bliame dari apa yang terjadi di masyarakat yang sedang viral mungkin atau apa Bliame? Ada inspirasi dari Beli Ngurah Panji. Nah, karena kalau mau masih tegang. Karena kalau mau lagu viral biasanya pasti membahas hal-hal yang sedang ramai seperti itu. Kalau Bliame gimana nih caranya? Nah, sekarang lagi debutnya kan untuk menciptakan lagu biar apa ya, biar isi listening apa namanya. Nah itu lumayan gini sih, menguras otak PR ya, terus itu ya Bliame ya. kadang-kadang lagu ini kayaknya gampang naik, ternyata enggak. Kita tidak nah ada itu dah tahu kayaknya ya. lagu-lagu itu emang mencari tuannya sih. Kadang kembali ke hobi kita masing-masing juga percaya yang namanya hobi. Nah untuk inspirasi kadang-kadang ada ya Tiang datang tiba-tiba, ada juga pas ngobrol-ngobrol teman-teman ada ngasih inspirasi. Iya. Kalau sekarang kan yang lagi viral mengeleng-eleng pasti. Ya. Nah, ini kebetulan spesial lagu-lagu melankolis. Tapi dari Ame sendiri kalau menciptakan lagu itu feel-nya itu lebih ke melankolis apa menciptakan lagu yang agak ngebeat seperti lagunya Mang Landor? Iya, yang Serai Alarm itu. Kebetulan untuk Tiang sendiri lebih gininya ke melankolis sih. Ke melankolis nih. Kalau seandainya untuk ke bagian lagu nyebak-nyebak tuh. Itu Bliame seneng ya? Berarti cocok. Bukan seneng apa ya? Kemungkinan tiba-tiba gitu loh. Cocok dengan wajahnya. Mungkin hidupnya dia penuh dengan kesedihan. Cocok dengan wajahnya yang kalem, gitu maksudnya. Atau penuh dengan ujian masa lalunya. Tapi kemarin waktu lagunya Mang Lantur, ya tiba-tiba aja keluar dapat inspirasi. Itu bagus sih. Tapi keren nih, keren cara alarm itu. Caranya nih. itu oke sih liriknya ya. Nah, tapi ini Ki untuk Aminariama sekarang Niki kan dulunya tidak pernah muncul lah bilang Niki tiba-tiba muncul di media sosial dengan salah satu lagu yang dibawakan oleh penyanyi bisa dibilang Dek Somo, Bagus Parijata. Jadi orang-orang tuh ada juga Tasya. Tasya. Jadi khususnya penyanyi-penyanyi itu mulai melirik siapa sih Aminariama ini. Nah, gimana perasaannya seorang Aminariama yang dulu tidak pernah ada yang melihat, bahkan sebelah mata pun ada yang lihat. Sekarang tertuju ke Aminariama. Tapi jujur yang tadi biasa-biasa gen Blira. Biasa-biasa gen. Serius yang biasa-biasa gen gitu loh. Karena apa? Karena kan dunia seperti ini kan apa ya? Tidak abadi gitu loh. Tidak kekal. Jadi musimnya ada, suatu saat nanti pasti ada yang ganti mungkin kesempatan Tiang saat ini. Jadi tidak ini ya. Yang penting kalau udah dapat kesempatan gunakanlah dengan baik. Jangan menyombongkan kesempatan Nike. Benar, karena nggak akan datang lagi. Tapi kalau bisa biar bisa dinikmati lebih lama lah Niki. Contohnya awalnya dikasih jatah 5 tahun, kalau kita tidak bisa bawa, akhirnya dikasih cuma 1 tahun. Lagi 4 tahun berpindah ke orang lain. Jadi kalau bisa jatahnya 5 tahun, ya 5 tahun kita nikmati berkahnya Nike. Tergantung pribadi. Pokoknya kalau udah dikasih kesempatan gunakanlah dengan baik. Yang berusaha untuk itu sih. Kalau seandainya nanti di luar sana tetap juga
ini penilaiannya aneh-aneh ya mungkin terserah. Jadi Bliame kan tipikal yang ya udahlah gitu nggih. Kadang nak misalkan ada pikiran aneh-aneh dibalas dengan lirik lagu langsung. Kadang nak gitu. Sing tipe orang gitu. Tidak seperti Kenten nggih berarti ya. Intinya kalau mungkin ada orang yang bermasalah sama dia, kita tidak bermasalah, berarti itu masalah bagi dia gitu. Itu intene gitu. Kenten nggih ya. Lama kita aman gumin. Tenang. Aman. Jadi untuk kedepannya pangai lagu, mungkin caranya pang payu. Jadi masalah pang payu itu kira-kira kudu sih lagu nih. Kisaran apa dan itu rate harga mungkin di spill sedikit-sedikit. Pang ide dani ane lakar misalnya ngalih lagu di Amin Arema setidaknya ada bayangan lah. Kenten. Walaupun tidak menyebut nominal, silakan Amin Arema berapa. Ya nanti lewat DM aja. Men kita sing begini. Men kita yang pasti sing mal. Masih terjangkau. Masih bisa dijangkau lah ya. Jadi intinya gini, kalau kita ingin dikenal orang, itu memang biayanya mahal, Bling Urah. Benar. Jadi Tiang juga Bling Urah juga salah satu teman Tiang yang dari dulu di bidang niki kan. Itu udah berkudang lagu tuh gitu loh. Berkudang lagu, berkudang waktu. Itu loh, tetap juga sampai sekarang masih berusaha gitu loh. Masih berusaha biar dikenal sama orang. Jadi intinya biar kita sama-sama jalan. Sama-sama tidak jalan. saklek dengan yang namanya nominal angka gitu. Iya, siapa tahu memang orang ingin mencurahkan dan pengen jalanin hobi saja, bukan untuk terkenal. Kadang-kadang seperti Niki kita bisa bantu orang Nike dan orang itu bisa melejit, itu kan kebanggaan bagi kita. Contoh Amin Arema mungkin satu lagu ini contohnya ini lagu 5 juta tapi yang beli itu dia ngelapit 3 juta akhirnya Amin Arema ngasih dan akhirnya lagu itu melejit, kan kebanggaan bagi Nah, betul. Feedbacknya di sana dengan membantu dia akhirnya melejit, itu kebanggaan. Benar. Pernah nggak sih Bliame pengalaman dari sudut pandang Bliame sebagai pencipta, mungkin ada penyanyi yang pengen buat lagu dan punya dana banyak dan akhirnya nih saya punya budget segini, tolong buatin lagu pang viral. Pernah ada gitu ya? Ditantang lah. Ada nggak yang kayak gitu ya? Kalau seandainya ini jalurnya nak pertanyaan ini gratis. Penasaran ceper. Gini. Viral. Penasaran semeton kira-kira ada sing nak gitu pasti ada siapa yang nggak pingin viral gitu loh. Sekarang itu pun untuk generasi sekarang rame kan gara-gara mengejar viral. Kalau sudah viral pasti ada nama. Itu. Benar sih. Jadi cuman Tiang sendiri kayaknya kalau seandainya emang itu tahu viral, mending Tiang sendiri yang nyanyiin. Oke. Dan bisa dibilang berarti viral itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa Itu dibeli dengan uang, anak SG bukan viral. Iya. Benar. Nasional pun gampang viral. Lapis. Lalu kalau ada tawaran seperti itu, Bliame lebih milih nggak ambil? Atau ya gimana? Tiang jelasin aja. Jelasin. Tiang jelasin. Bahasanya seperti apa? Penjelasannya kan sama kayak Bling Urah bilang tadi, kalau seandainya emang banyak uang terus bisa viral, jangan naik viral. Benar sekali gitu. ya semeton. Tapi untuk lagu-lagu yang karya dari Ame sendiri, misalnya ada nggak kepikiran buat lagu tapi untuk si A, memang untuk si A bayangannya? Pernah nggak kayak gitu? Si A itu orang-orang dekat yang mungkin selalu kerjasama komunikasi dengan Amin Arema. Memang pencipta kan memang 70% seperti itu benar. Jadi lagu ini kayaknya cocoknya dibawain sama ini. Lagu ini kayak cocoknya dibawain sama ini. Karena kalau teman-teman kan sudah pasti tahu karakter vokal, cara bawain juga kan udah tahu. Nah, setidaknya adalah feeling untuk bawain lagu ini cocoknya siapa. Ada. Oke. Nah, untuk masalah hak sekarang nih, kan Ame sebagai pencipta, pemegang akun YouTube juga. Untuk masalah hak personal Nike, kalau dari pencipta Niki Tiang kan tidak begitu tahu masalah Nike. Kalau misalnya Tiang beli lagu ke Ame, jadi belinya itu beli
beli putus apa gimana? Itu gimana sistemnya tuh selama ini yang Ame jual ke penyanyi gimana sistemnya? Diputus apa? Tiang juga biar tidak ada masalah di kemudian hari. Iya. Tiang juga kalau untuk urusan itu kan ya nawang bedik-bedik lah. Itu kan sudah ada apa namanya aturan Terus ya. Oke. Kayaknya kalau seandainya untuk lagu biasanya itu cuma hak pakai. Hak pakai. Jadi kalau seandainya hak jual putus itu kan beda. Sesuai perjanjian ada tertulis lah. Oke. Nah, itu yang tiang tahu ya. Kalau untuk yang pakai kan tetap tiang yang jual lagu tetap tiang yang punya hak untuk ciptaannya itu. Berarti pada umumnya sekarang hanya pakai hak pakai. Kalau di Bali kayaknya jarang ada yang hak jual lepas putus itu ya, hak putus namanya ya. Oke. Ya, makanya kalau misalnya Gek Ratih beli lagu di Aminariama, jadi haknya Gek Ratih untuk memakai saja. Dan dalam kurun waktu misalnya 2 tahun 3 tahun ada yang mau pakai lagunya Ame, misalnya Blirah mau ngerilis lagunya, jadi harus izinnya ke pencipta. Nah, seperti itu sih yang tiang tahu ya. Rata-rata memang seperti itu ya, berarti pencipta gitu. Yang punya lagu itu. Oke. Jadi ke Aminariama. Iya. Jadi sedikit tidaknya biar kita bisa terbuka dan tahu wawasan juga. Benar. Nanti kalau beli murah beli lagu ajak tiang berarti belinya hak pakai tapi hak kene. Jadi bisa mentakan gitu ya. Hak putus. Oke. Tiang baca tiang polos. Tapi sekarang nah berarti kebang gratis masih beli murah. Iya. Oh, bos saya tiang rolake. Kembali jujur di depan kamera. Karena hati itu tidak bisa dipaksakan. Benar sekali, tidak bisa dipaksakan. Walaupun yang sudah puluhan tahun metimpal sama Aminariama dan dikasih kesempatan membawakan karyanya dengan gratis, tapi kembali ke hati. Bukan ke selera, ke hati. Baik ke hati ya. Kalau dari selera kapan hari tiang telepon ini bagus, lagunya ini bagus, tapi hati tiang tidak bisa make gimana? Tidak masuk ke sekeras apa hatinya beli murah. Susah ditembus saking kerasnya. Betul sekali. Jadi jangan paksa saya. Soalnya gini, yang kan beli murah kan cowok bakat yang kirimin lagu cewek makanya saya nganggu. Adi Niki. Maksudnya untuk talent Chandra Pro yang cewek maksudnya. Oke, enten kadang nama Bang beli murah. Adi jahil pencipta nih. Dia kan tahu kalau karakter. Enggak tiang beli murah di sini memilih beberapa talent. Ya. Selalu kepada pencipta siapapun, beli murah selalu mendahului dengan kata mohon maaf kalau tidak jodoh. Jadi makanya hati itu tidak bisa dipaksakan, apalagi talent-talent dengan beda kepala, beda selera. Benar. Tetap saya bantu teman, tapi masalah jodoh atau tidaknya kembali ke selera masing-masing. Benar sekali. Jadi, mungkin pesan saja buat Aminariama sebagai pencipta, itulah yang perlu kita terapkan. Karena jodoh kan kita tidak pernah tahu. Tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang orang ngalih kanti Aminariama. Iya. Sekarang Aminariama ngebang singnya. Nah, itulah balik lagi jodoh ya. Itu dah pernah ada seperti itu Aminariama? Pernah kejadian kayak yang kurang cocok lah pernah kejadiannya ini sarang beli murah pernah. Nah itu dah jadi gini, kalau seandainya kayak seperti beli murah bilang tadi nggak ada, cuman kalau datang ada. Langsung cari ditolak itu enggak, maksudnya bukan ditolak, jadi istilahnya mungkin belum jodoh. Jadi lebih belum dapat. Tapi yang langsung datang itu ada. Ya, kalau langsung datang kebanyakan langsung datang. Langsung datang, langsung menanyakan gitu. Oh, berarti selama ini yang belum jodoh berarti cuma beli murah. Tapi yang ini walaupun belum jodoh, tapi suatu saat nanti pasti jodoh. Jodoh membawakan karya tiang. Tetap berusaha. Oh berarti ini belum jodohnya karena apa? Mungkin karena jenis lagunya belum cocok. Nanti tiang berusaha akan membuat lagu yang cocok di sesuai hatinya. Itulah seniman yang sesungguhnya selalu bisa
introspeksi. Tadi bingung dia nggak mau tahu. Introspeksi. Jadi maksudnya dengan kekurangan kita. Kekurangan Jadi, apapun, kok bisa karya kita tidak diminati, apa sih kekurangan? Oh, mungkin di segi ininya. Wajar nih beli Ame naik daun karena sering introspeksi diri juga Betul kan. sekali. Nah, sekarang nanti karya-karyanya salah satunya bisa dibawakan oleh talent Chandra Pro. Dan bisa melejit. Mungkin hanya butuh waktu saja. Butuh waktu untuk ya siapa tahu nanti habis podcast ya. Habis podcast. Makanya yang ngelah lagu pertama kali sudah jadi, mai malu kirim dan kirim ke nak Amaya kok. Nah, nya nawang hatinya. Ada lagu sisa-sisanya malah kirim. Ini Rah, coba pikirin bersisa-sisa. Nya nawang hatinya ngurah Gini di satu sisi gini tiang nak jarang nyetok lagu. Jadi kadang-kadang kan nyidang istilah nih raga ngai lagu satu hari bisa 10 lagu 5 lagu kan. Sengidangnya to antara Lais Meselo apa yang nanti kalau tiang bilang oh ini lagunya bagus sedangkan pembeli ataupun yang mau ngambil bilang masuk di hati kurang masuk kan belum jodoh sama kayak tadi kembali lagi kan belum jodoh gitu. Kita selalu menerima kritik dan saran dari konsumen. Pang dagangan ini selalu lancar. Astungkara. Tapi bisnis di luar itu masih lancar? Lancar. Sangat lancar pokoknya. Pokoknya semua teman-teman harus dilancarkan bisnis apapun. Tidak semua teman-teman. Yang penting positif hasilnya. Benar pasti. Asal belais positif pasti. Pokoknya selalu berpikir positif, aura pasti positif. Ya, pokoknya yang belum yang lagi belum mendapat harapan sesuai harapan tetaplah berjuang. Semangat berjuang. Melangkah maju bersama. Seperti Chandra Production pastinya Cepat. Nah, seperti biasa podcast Chandra Pro BBS Bincang-Bincang Santai selalu disupport oleh kaos keren kita. Dari Sunbright, yang juga punya. Iya ya. Ternyata bintang tamunya juga pakai Sunbright. Berarti tapi Pak Yoga nih. Sepertinya Niki udah lama dipakai sama beli Ame-nya. Udah duluan dia. Udah duluan beli Ame Niki yang pakai sampai tidak kelihatan. Pak Yoga, makasih banyak Pak Yoga. Makasih ya Pak Yoga dengan kaos yang luar biasa. Chandra Pro pokoknya keren-keren. Jadi buat semeton shippers yang mau produk berkualitas seperti kita Niki. Dan Lingura juga pakai topinya Niki sekarang. Wah, juga bagus sekali. Topinya yang belum dapat. Wah, ini ya. Kode nih Pak Yoga. Hubungi Pak Yoga. Ini ada beberapa pilihannya bajunya juga. Dan ini ada dari Sunbright. Tentunya Sunbright mengeluarkan desain-desain terbaru yang nyaman dipakai. Ternyata harganya lumayan ya. Iya, karena memang kualitas luar biasa. Memang bagus. Iya, bagus banget. Terus adem. Ya, terutama kalian yang di luar Bali ini bisa banget pakai oleh-oleh karena ikonik Bali banget baju ini ya. Betul. Gimana Jon? Oke, kita sebelum closing kita mau kasih kuis atau games sedikit untuk beli Amin Naryama. Jadi bebas saja Amin Naryama mau buat pertanyaan untuk Cheapers nanti bakalan dijawab di kolom komentar. Iya. Yang terpilih satu orang nanti berhak mendapatkan kaos dari Sunbright. Pokoknya harus jawab nih soalnya barangnya bagus, produk bagus, harganya lumayan. Jadi siapa cepat nanti bakalan dicek langsung dicari satu pemenang saja. Walaupun misalnya yang betul itu 10, jadi kita dipilih dipilih satu saja. Yang pilih itu langsung ke bintang tamunya Amin Naryama. Mungkin bisa dibayangkan pertanyaannya seputaran personal atau karya, silakan buat Amin Naryama. Oke, satu pertanyaan dari Tiang. Sebutkan ciptaan lagu dari Amin Naryama sama penyanyinya. Gitu. Judulnya apa, penyanyinya siapa? Judulnya apa, penyanyinya siapa? Ya, saat ini sudah ada 50 lebih karya cipta dari Amin Naryama. Silakan pilih satu. Sebutkan satu saja dan penyanyinya siapa. Nanti dapat kaos dari Sunbright. Satu kaos dari Sunbright. Sunbright, pokoknya Sunbright the best. Adem, harganya juga lumayan. Harga juga adem. Yang belum kualitasnya masalah harga nomor sekian nikah sampun. Amin Naryama
terima kasih banyak atas kehadirannya meluangkan waktunya untuk Iya. podcast Chandra Pro. Sama-sama. Karena ini durasi cuma kurang lebih 30 menit, jadi Iya. mohon maaf yang berlebih-lebihan nanti Di belakang. nanti balik. Kenten sampun ge, pokoknya untuk Beliami semoga sukses terus dan kami menunggu karya-karya dari Beliami. Ya, terima kasih juga BBS dari Chandra Pro. Iya. Bincang-bincang santai. Mungkin terakhir ada pesan khusus buat pecinta lagu pop Bali dimanapun berada yang mungkin nonton podcast kita di hari ini, silakan. Pokoknya teman-teman untuk generasi sekarang yang suka dengan lagu-lagu Bali, tetap semangat, tetap berjuang untuk menjadi viral. Wah, Luar semangat biasa. pokoknya ya. Dan terakhir kita sama-sama ini biasanya jingle Chandra Pro di mana-mana kalau ada acara Chandra Pro selalu ditutup dengan Chandra Pro Melangkah maju bersama. Kita tes Aminariama. Kita tes nge. Chandra Pro Melangkah maju bersama. Luar biasa obrolan kita di BBS Bincang-Bincang Santai. Benar sekali buat Shepard, terima kasih banyak sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa skip dan jangan lupa menangkan hadiahnya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Aminariama, sukses selalu dalam karirnya. Sama-sama. Langsung saja Titiang Gurapanji. Titiang Gerati. Titiang Aminariama. Ngelusur pamit siap para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.